Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memudahkan siswa memahami komponen unit yang akan dioperasikan. Ingat pesan pelatih, tidak ada yang tidak bisa, yang ada mau atau tidak. Dunia ini tidak kekurangan orang yang bernyali, tapi dunia butuh banyak orang yang beratitude. Buma bisa, harus bisa, pasti bisa. Saya buka dengan semangat pagi. Di sini saya akan melakukan P2H. Yang pertama itu di sini ada nomor lambung unit 62. Untuk unitnya sendiri unit OHT Caterpillar 773E. Yang pertama di sini ada cooler group. Di sini ada after cooler yang berfungsi untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke ruang bakar sehingga tenaga engine bertambah 5-10%. Kemudian di atasnya ada kondensor AC. Kondensor AC berfungsi untuk mengubah suhu panas menjadi suhu dingin di dalam kabin. Kemudian di belakangnya ada radiator berfungsi sebagai tempat penampungan air pendingin. Terus di sini juga ada lotto box. Yang pertama ini ada switch kuning. Switch kuning bernama disconnect starting. Berfungsi untuk memutus aliran pada starting motor. Terus yang kedua ada switch warna merah bernama disconnect baterai. Disconnect baterai berfungsi untuk memutus arus dari baterai. Kemudian di sini juga ada emergency stop, berfungsi untuk memutus aliran fuel. Kemudian di sini ada fire suppression activator yang berfungsi untuk mengaktifkan fire suppression. Untuk indikatornya sendiri itu harusnya berada di warna hijau. Kemudian di sini ada lampu servis. Lampu ini akan menyala ketika unit sedang dalam perbaikan atau servis. Kemudian di sini ada headlamp high beam. Lampu ini menyala ketika unit sedang beroperasi. Kemudian di sini ada lampu right sign yang berfungsi untuk memberi isyarat ke operator lain ketika hendak berbelok ke kanan. Kemudian di sini ada manual engine shutdown yang berfungsi untuk memutus aliran engine sehingga engine tidak dapat difungsikan. Di sini juga ada headlamp high beam yang sama seperti tadi, dan ada lampu shine left untuk isyarat kepada operator lain. Kita lanjut ke bagian samping kiri. Di sini ada klakson. Klakson berfungsi untuk memberi isyarat kepada operator lain. Di sini ada kompresor AC. Kompresor AC bekerja ketika engine hidup. Di sini ada alternator berfungsi untuk mensuplai arus ke baterai charge. Kemudian di sini ada turbocharge. Ini turbin, ini blower. Blower sendiri untuk menghisap udara yang akan masuk ke blower. Di sini turbin yang berfungsi untuk memutar blower. Turbocharge sendiri berfungsi untuk menambah pemasukan udara, kemudian sehingga menambah pemasukan udara sehingga tenaga engine bertambah 30-40% tanpa merubah konstruksi engine itu sendiri. Kemudian di sini ada front suspensi. Front suspensi ini berfungsi untuk sebagai peredam goncangan sehingga pada saat operator di dalam kabin tidak terlalu
terjadi goyangan. Kemudian di sini ada disc brake depan, berfungsi untuk pengereman bagian depan. Di sini ada release parking oil brake, berfungsi untuk di sini parking brake oil filter, berfungsi untuk memfilter oli parking brake. Kemudian di sini ada emergency steering bekerja ketika steering tidak bisa difungsikan. Kemudian ada breather engine untuk pernafasan engine. Di sana ada motor stator, berfungsi untuk memutar flywheel dan menghidupkan engine. Kemudian di sini ada reservoir AC. Kemudian kita lanjut ke tayar nomor 1. Di tayar nomor 1 ini ada yang namanya tread atau kembangan dari ban. Terus di sini ada lug, dan ini soldernya. Di sini ada set wall bagian samping, dan kemudian ada rimnya. Dan pada saat P2H kita itu mengecek nut-nut yang ada di sini, dicek lengkap atau tidak dan kencang atau tidak. Di sini ada cover bearing. Kemudian di sini juga ada kode tayar 2400R35. 24 sendiri itu lebar dari tapak ban atau treadnya, yaitu 24 inci. 00 itu aspek rasio itu perbandingan antara set wall samping dan tread itu sendiri. Itu perbandingannya 00. R itu untuk radial, 35 itu untuk diameter rimnya. Ini ada bintang 2, berarti kualitas dari tayar itu bisa untuk bermuatan. Kemudian kita lanjut ke belakang tayar. Kemudian di sini ada filter hidrolik untuk memfilter oli hidrolik. Di bawah sini ada namanya silinder steering. Ini akan bekerja ketika unit akan berbelok. Di sini ada T-rod, berfungsi untuk menyesuaikan sudut kemiringan dari roda. Kemudian di atas ini ada central grease untuk pelumasan. Lanjut. Sini ada fuel tank atau tangki bahan bakar. Di sini ada fuel gauge glass untuk mengetahui kapasitas dari fuel. Di sini ada fast filler untuk pengisian cepat fuelnya. Ada yang manual juga. Terus di atasnya juga ada breather untuk pernafasannya. Di sini juga ada fast filler untuk seperti oil steering, water engine, oil brake, oil transmisi. Kemudian di sini ada silinder dam. Silinder dam itu sendiri berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan vessel. Ini termasuk single acting karena menaikkan vessel dengan tenaga dari hidrolik dan menurunkannya menggunakan beban dari vessel itu sendiri. Kemudian lanjut ke tayar nomor 3. Tayar nomor 3 di sini cek sama dengan tayar nomor 1. Ada kode-kodenya, ada bintang. Terus dicek juga ininya terjadi sobekan atau tidak, terjadi retakan atau tidak pada bannya. Di sini ada final drive. Final drive fungsi sebagai mereduksi putaran akhir dari powertrain. Dicek juga baut-bautnya kencang atau tidak. Ini bagus ya, lengkap semua. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan semangat pagi. Saya buka dengan semangat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan P2H bagian belakang untuk unit CAT 773. Yang pertama itu rock ejector. Untuk di unit ini tidak ada rock ejectornya. Rock ejector itu sendiri merupakan besi panjang yang nempel dari atas sana bisa sampai bawah sini. Fungsinya itu untuk memisahkan batu dan material-material lain yang masuk ke dalam sela-sela tire. Terus kita geser. Di sini ada alarm buzzer. Alarm buzzer itu merupakan alarm mundur. Ketika kita mundur, alarm ini akan menyala. Ini lampu rem. Ini menyala ketika kita berhenti atau brake. Untuk yang ini lampu sen atau turun signal. Lampu ini menyala ketika kita mengaktifkan lampu tanda belok. Terus yang ini ada lampu mundur. Ini menyala ketika kita saat mundur. Terus ini ada sensor payload terletak ini fungsinya untuk membaca seberapa banyak atau seberapa berat muatan yang kita bawa. Terus ada suspensi kanan dan kiri, berfungsi untuk meredam getaran saat unit berjalan. Di sini ada central grease. Yang berjajaran ini adalah namanya central grease. Central grease ini berfungsi untuk melumasi area-area yang perlu pelumasan. Di sini ada diferensial. Diferensial ini untuk mereduksi putaran dan membedakan putaran roda kanan dan kiri saat berbelok. Yang ini namanya stabilizer. Stabilizer ini berfungsi untuk penyeimbang diferensial saat unit berjalan. Terus untuk yang ini sendiri yang berwarna putih ini namanya breather. Breather ini untuk pernapasan diferensial. Yang ini namanya slack adjuster. Slack adjuster ini berfungsi untuk penyeimbang pressure oli dan sebagai adjustment keausan disc brake kanan dan kiri. Baik, kita geser ke sebelah kanan. Sebelah kanan ada tire nomor 6. Di sini yang saya tunjuk adalah final drive. Kita periksa adakah kebocoran atau tidak. Final drive sendiri itu berfungsi untuk mereduksi putaran akhir agar mendapatkan torque yang lebih besar. Baik, di sini ada silinder dam. Silinder dam ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan vessel. Di sini ada tangki hidrolik yang berkapasitas 133 liter. Ini ada manual filler. Ini di dalam sini ada breather transmisi. Dan untuk di sini untuk pengecekan oli hidrolik saat engine stop. Baik, di sini ada central grease sama seperti di belakang tadi. Fungsinya sebagai saluran pelumas untuk komponen yang perlu pelumasan. Lalu di sini ada transmisi dan torque converter tank berkapasitas 72 liter. Di sini ada seat gate-nya. Ini seat gate-nya untuk mengetahui dalam kondisi engine running untuk yang bawah dan yang atas saat engine stop. Di sini air dryer berfungsi untuk menghilangkan kandungan air dari kompresi angin. Yang ini adalah T-rod dan yang ini adalah silinder steering. Baik, untuk yang kanan depan di sini ada disc brake. Nah, disc brake ini suspensi depan kita periksa apakah kebocoran atau tidak. Lalu di sini ada turbocharger. Ini ada water separator untuk memisahkan air dengan bahan bakar. Ini oil
filter untuk memisahkan kotoran yang menyatu pada oli. Di sini ada fuel filter yang secondary dan primary. Sekian P2H bagian belakang dan kanan. Sekarang kita bagian ke atas. Saya buka dengan semangat pagi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan di atas unit dan di dalam kabin. Pertama kita akan melihat di sini tuh ada gelas untuk melihat level dari indikator. Di sini di dalam teman-teman. Saat kita akan mengecek kondisi fisik dari rotary lamp. Apakah masih bagus atau sudah pecah. Dan kita juga akan memberikan membersihkan spion. Kalau misalnya kotor kayak gini, ini harus dibersihkan. Terus di sini tuh ada fire suppressor. Ini kita harus mengecek di sini apakah dia masih ada atau tidak. Ini kalau masih ada nih, jarumnya harusnya ada di hijau di tengah sini. Terus kita di sini, ini ada air cleaner. Air cleaner ini berfungsi untuk pengalihan awal sebelum udara masuk ke dalam air cleaner. Kemudian udara akan masuk ke dalam air cleaner. Air cleaner ini berfungsi untuk membersihkan udara sebelum dia ditampung di intake manifold. Lanjut, di sini itu ada lubrikating otomatis atau auto loop. Dia berfungsi untuk mengirim pelumas ke segala komponen yang memerlukan secara otomatis. Nah, di sini tuh ada tangki udara yang memiliki fungsi untuk menyimpan udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor. Ini ada brake chamber. Dia memiliki fungsi untuk mengubah udara bertekanan dari air tank ini untuk agar bisa digunakan sebagai pengereman. Di sini ada tangki oli steering yang berfungsi untuk menampung oli steering. Nah, kalau yang di sini itu adalah filter-filternya, filter untuk tangki oli steering ini. Di sini kita akan melakukan pengecekan terhadap level oli engine. Nah, ini dipstiknya teman-teman. Ini dipstiknya sangat panjang sekali. Ya, kita bersihkan dulu dipstik. Bersihkan lagi. Kita akan tarik lagi untuk melihat level dari oli engine-nya. Ini oli engine-nya masih sangat banyak, jadi aman-aman saja. Kemudian ini ada tangki untuk menyimpan air wiper. Terus ini ada keran yang fungsi untuk membuang udara bertekanan dari valve. Dan melakukan pengecekan terhadap apar. Ini juga ada levelnya, level gapnya. Jadi kalau ini jerumnya masih di hijau, berarti masih ada teman-teman. Kalau kalian juga bisa mengangkat ini, terus untuk lihat apakah ada suara pasir ya teman-teman. Untuk dalam kabin, pertama jangan lupa untuk menggunakan seatbelt terlebih dahulu. Terus di sini pertama itu ada dam level control. Ini berfungsi untuk mengatur dari vessel. Kalau ini itu untuk posisi rise, ini hold, ini untuk float, dan ini untuk lower. Terus di sini itu juga ada steering wheel, berfungsi untuk mengatur arah daripada unit itu sendiri. Ada set level action, ini berfungsi untuk lampu flash, bisa untuk lampu rating, auto turn signal, juga bisa untuk air wiper. Terus di sini ada front brake cut off yang berfungsi untuk memotong rem depan saat tidak diinginkan. Jadi saat kita melakukan service brake itu rem belakang sedang berfungsi. Terus di sini tuh ada panel monitor. Ini ada temperatur daripada air coolant. Ini ada temperatur dari oil engine. Temperatur ini ada udara pertekanan dari brake.
Ini level untuk fuel. Yang ini taksometer untuk mengetahui RPM kita, dan di sini tuh ada apa itu digital untuk kecepatan kita. Nah ini untuk mengetahui kita masuk di gigi berapa itu di kotak yang sini. Terus di sini tuh ada rotator brake. Ini berfungsi untuk memperlambat kecepatan unit. Ini tidak untuk menghentikan unit ya, hanya untuk memperlambat unit. Nah di sini tuh ada mouse meter untuk mengetahui seberapa lama kita bekerja, itu bisa dilihat dari sini. Ini itu untuk lampu. Ini untuk lampu. Terus yang ini untuk AC. Nah ini untuk mengaktifkan ARC, Auto Rotator System, untuk rotator control. Nah terus di sini itu ada radio untuk kita berkomunikasi. Terus di sini itu ada untuk mengatur udara yang keluar dari blower. Ini untuk temperatur daripada AC itu. Terus di bawah sini itu ada akselerator pedal. Ini untuk menambah kecepatan. Terus yang ini ada service brake untuk menghentikan unit. Ini ada emergency brake yang berfungsi untuk menghentikan service brake saat service brake tidak bisa difungsikan. Terus ada transmission level control. Ini fungsi untuk mengatur daripada gigi transmisi yang kita inginkan. N itu untuk netral, R itu untuk mundur, dan ini gigi 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Ini ada parking brake. Untuk mengaktifkan parking brake, ini ada blocking valve. Jadi kalau tekanan engine kita itu kurang, tekanan angin, ini akan nyala naik ke atas, sehingga kita harus mengisinya terlebih dahulu. Kita naik ke atas, di sini kita bisa melihat switch untuk lampu hazard. Ini untuk lampu hazard saat kita rusak itu bisa digunakan lampu hazard ini, atau saat ini berhenti. Ini ada manual aktivator untuk fire suppression. Jadi kalau sistemnya tidak berfungsi secara otomatis, kita bisa mengaktifkannya secara manual dari sini. Jadi saya di sini akan menjelaskan dan menceritakan P2 setelah unit itu dioperasikan. Yang pertama, kita melihat apakah ada panel indikator yang menyala. Setelah itu, matikan AC kita matikan, lampu kita matikan, kita lepas seat belt. Kita akan turun ke bawah. Lihat. Fisik dari depan. Adakah bekas dari tabrakan atau insiden? Lampu yang pecah. Kita lihat semua. Adakah kebocoran di cooler group? Kita lihat untuk fungsinya aman. Motor-motor bekas operasi. Lalu kita ke samping kanan. Kita lihat di engine-nya. Olinya ada kebocoran apa enggak? Filternya, oil filternya kita cek. Ada kebocoran apa enggak, kita cek dalam-dalamnya aman. Kita jalan ke layar 1. Apakah ada rusak atau bekas insiden operasi? Aman. Kita lihat di hidrolik, oil hidrolik tanknya. Kita lihat jeruk-jeruknya, levelnya ada kebocoran apa enggak, khususnya kebocoran ke final drive-nya adakah oil yang bocor, oil final drive bocor. Kita lihat sekilas truk ejectornya, ini ada material yang nyangkut apa enggak. Kita tampak ke belakang, ada oil final drive yang bocor, suspensi, oil diferensial yang bocor apa tidak. Terus ada kerusakan akibat tabrakan atau insiden setelah operasi apa enggak, kita cek kembali. Lanjut ke tire final drive-nya, sama kan tadi kita cek ulang. Fuel-nya ini yang paling penting kita cek setelah operasi, apakah masih atau habis. Jika masih, kita segera melakukan pengisian. Kita jalan ke sini, masuk ke sini. Kita lihat adakah radiatornya yang bocor, kebocoran dari sini. Feedback fan bed-nya kita lihat ada kebocoran apa enggak. Kalau sekiranya aman, sekian saya akhiri dengan semangat pagi.